Halo semuanya, selamat datang di Applicat YouTube channel dan masih di series One Day One Part. Saya Nugroho, saya ingin mencoba untuk melakukan proses desain satu buah support part untuk seperti gambar yang tertera di sebelah kanan rekan-rekan sekalian. Jadi saya akan coba untuk membuat satu buah desain support part seperti ini, yang mana nanti ada cukup lumayan simpel ya. Tapi ada sedikit trik yang nanti akan saya informasikan. Jadi di sini ada satu buah lingkaran besar dan juga nanti ada lubangnya juga di sini kecil. Dan kemudian nanti di sini ada informasi untuk semacam coakan seperti itu dengan ukuran-ukuran seperti ini. Dan nantinya kita akan coba untuk melakukan proses desain, tentunya juga dengan di sini ada informasi untuk di kemiringannya dari si part tersebut. Nah, kita langsung saja untuk melakukan proses desainnya. Kita memulai dari new part terlebih dahulu. Nah, ukuran pertama yang akan kita capture di sini adalah ukuran di sini untuk lingkaran yang belakang di sini. Terus kemudian dengan ada jarak 7 mm kurang lebih seperti itu. Nah, kita mulai sketch-nya itu dari front plane. Terus kemudian kita tinggal lakukan saja untuk proses sketching ya. Tuh di sini kita tinggal masukkan di sini untuk informasi dimensinya 70. Terus kemudian untuk capture untuk ukuran yang 7 di sini kita gunakan offset entities. Kita masukkan di sini informasinya adalah 7. Kita offset ke arah luar. Kurang lebih seperti itu. Nah, ini udah ketahuan nih 7, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita akan coba untuk bikin desain untuk sketch yang bagian luar di sini ya. Jadi untuk yang model kerucutnya di sini kita manfaatkan sketch seperti ini. Dan kemudian ya boleh kita bikin sembarang terlebih dahulu seperti ini. Kita bikin sampai dia sketchnya sampai ke belakang full. Nah, di sini untuk sketch yang bagian atas kita bikin dia tangent. Oke. Dari sini kita tinggal informasikan untuk ukurannya seperti ini, derajatnya berapa. Di sini kita bisa informasikan untuk derajatnya adalah di 15. Nah, kemudian yang tidak kalah pentingnya di sini adalah untuk di bagian informasi jarak ke depannya. Nah, jarak ke depannya di situ kan dia diukur dari center ketemu center ya, dari center lubang yang di bagian belakang, kemudian sketch yang lubangnya yang walaupun dia beda ya, dia lubangnya motongnya dengan arahnya beda, tapi kita masih tetap bisa menggunakan sketch tersebut untuk referensi proses pembuatan desain di sini. Jadi contohnya seperti ini. Jadi kita tinggal proses saja bikin di sini sketchnya berapa, untuk diameternya berapa. Contohnya seperti ini, kita tinggal informasiin diameternya berapa. Oh, di sini ada informasi nih 15. Ya udah, kita tinggal informasikan 15 seperti itu. Terus kemudian terakhir kita tinggal atur ukurannya ke depannya berapa, 7. Kurang lebih seperti itu. Sangat mudah, sangat simpel sekali. Jadi kita memanfaatkan sketch yang di sini untuk ukuran 100 mm-nya. Nah, tentunya kita juga nanti bisa memanfaatkan sketch ini untuk dimensi yang untuk pemotongannya, kurang lebih seperti itu. Nah, langkah selanjutnya kita tinggal informasikan untuk kita langsung kita extrude. Nah, extrude-nya sendiri kita menggunakan extrude contour di sini. Jadi kita memilih beberapa kontur seperti ini. Kita akan mencoba untuk membuatnya itu di setengah lingkaran terlebih dahulu. Jadi untuk setengah lingkarannya selanjutnya nanti bisa kita informasikan kemudian. Jadi kita nanti bisa proses untuk mirror saja. Ups, belum diinformasikan ukurannya, sorry. Ukurannya di sini lebarnya bisa kita informasikan 70, dan untuk direksinya kita bisa informasikan di sini adalah untuk di bagian midplane. Oke, selesai. Terus kemudian kita tinggal ambil kontur untuk di bagian atasnya di sini. Kontur di bagian atasnya di sini ya. Kontur untuk di bagian atasnya di sini. Yang mana informasinya di sini lebarnya ini kan 70 ya tadi ya. 70 benar. Terus kemudian di sini kita akan ada pengaturannya nanti di sini nih. Nah, untuk proses pembuatan potongan yang di bagian atasnya di sini ya, kita akan coba untuk melakukan langsung dari bikin sketchnya dari top plane. Nah, kita tinggal proses seperti ini aja. Kita tinggal ambil dari sini sketchnya, lurus ke sebelah kiri seperti ini. Terus kemudian kita tinggal bikin untuk arc seperti ini. Terus kemudian kita tinggal proses untuk bikin, pastikan dia tangent seperti itu. Tempelkan ke atas sana. Oke, dia posisinya dia sudah tangent
Kemudian di sini kita tinggal tempelin ke bagian ujung dari bagian belakang seperti itu. Kemudian di sini kita bikin radiusnya bagian depan itu dia tangent dengan bagian yang depan juga. Nah, prosesnya ini udah ke capture semuanya ya. Ini udah kekunci, cuman kan memang di sini untuk dari sisi radiusnya dia belum terkunci gitu ya. Oh, satu lagi bisa kita informasikan ini dengan titik originnya dia horizontal. Enggak, tinggal radiusnya berapa. Nah, untuk proses pengukuran yang di sini kita memanfaatkan sketch yang sebelumnya. Jadi kita sketch sebelumnya itu kita bisa show, terus kemudian nah di sini kita tinggal atur aja di sini titik yang untuk center dari radius yang tadi di sketch yang kita buat tadi, kita hubungkan dengan titik yang ada di sini. Kita coincident. Sudah, sketchnya sekarang sudah berwarna hitam. Maka selanjutnya kita tinggal proses extrude cut. Nah, tentunya extrude cut-nya kita bisa informasikan untuk true all. Dan boleh saja kita melakukan extrude cut pada sketch yang terbuka seperti ini, dengan catatan kita tahu arahnya kemana. Jadi kalau arahnya di sini dia ada arah nih panah ke luar seperti ini, berarti dia nanti yang bagian luar yang akan terpotong, kurang lebih seperti itu. Ya, hasilnya adalah seperti ini. Terakhir kita tinggal melakukan proses pembuatan untuk lubang yang diameter 15-nya seperti itu. Kita ambil lagi dari top plane, kita bikin sketchnya kita ambil dari referensi sketch yang sebelumnya, dari sini ke sini. Udah, nggak usah kita dimensiin lagi, udah langsung otomatis nih kebentuk dari si sketchnya, kurang lebih seperti itu. Kita tinggal extrude cut, true all tentunya, selesai. Boleh kita bisa hidden lagi untuk si sketchnya, kurang lebih seperti itu. Nah, langkah selanjutnya adalah kita bisa melakukan proses untuk pembuatan di sini nih, lubangnya di sini nih. Nah, untuk lubangnya di sini sebenarnya ada beberapa cara. Cara yang pertama bisa dengan kita melakukan proses, kita bikin sketch di sini mengikuti konturnya lubang seperti itu, terus kemudian kita bisa surface-nya ini bisa kita offset surface ya, sesuai dengan nominalnya berapa di sini. Kalau 7 ya di offset surface 7, untuk nanti kita extrude cut up to surface seperti itu. Cuman ada cara yang lebih mudah. Cara yang lebih mudah adalah kita dengan menggunakan namanya shell. Jadi shell di sini kita tinggal ambil aja seperti ini. Terus kemudian kita tinggal informasikan pengennya berapa untuk ketebalan dindingnya. Kita ketebalan dindingnya kita pilih 7, terus kita tinggal pilih aja di bagian sini. Klik seperti itu. Show preview boleh nantinya. Terus kemudian kita tinggal oke aja di sini. Jadi seperti itu sketchnya untuk proses lubangnya di sini. Ini udah pasti nih di sini 7, kurang lebih seperti itu. Nah, kemudian kita tahu di sini ada potongan, gambar potongan. Kita tahu bahwa di sini ada informasi untuk di draft atau kemiringan, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kita bisa lakukan untuk proses pembuatan draftnya itu dengan menggunakan feature draft di dalam SolidWorks seperti ini. Kita tinggal lakukan proses draft, kita pakainya neutral plane. Plane yang tadi untuk neutralnya itu adalah untuk top plane, terus kemudian face to draftnya kita pilih di sini. Dan di sini, terakhir di sini. Ada 3 tempat, terus kemudian kita bisa tinggal proses masukin untuk derajatnya berapa di sini, 7 derajat, kita tinggal masukin, terus kemudian kita tinggal proses untuk klik OK. Nah, cuman ada yang sedikit janggal di sini. Kenapa? Karena kita proses shell-nya itu duluan sebelum draft, maka yang terjadi adalah ini jadi lebih tipis. Nah, untuk mengakomodir kesalahan seperti ini, kita tinggal tarik aja nih di sini draftnya. Di draftnya kurang lebih seperti ini. Masih ada tapinya lagi, masih ada kendala lagi di sini. Kendalanya di sini selanjutnya adalah ketika kita cek draftnya di sini, jadi posisinya dia ke dalam, padahal kita pengen draftnya ini juga posisinya keluar. Nah, kita bisa lakukan proses pembuatan draft lagi dengan memanfaatkan di sini adalah untuk parting line. Parting line tetap untuk direction of pull-nya dia di sini dari top plane. Kemudian parting line-nya kita pilih di sini. 1 2 3. Pastikan dia arah panahnya itu selalu ke bawah. Jadi kita pilih kalau ini ke kanan, ini kita pilih other face,
Terus kemudian di sini kita pilih other face juga, kurang lebih seperti itu. Kalau sudah, tinggal kita oke saja, nanti hasilnya bisa langsung terlihat di ketika kita section. Hasilnya adalah seperti ini. Draftnya dia selalu ke arah dalam, kurang lebih seperti itu. Nah, ini prosesnya, secara proses desain untuk bagian tengah seperti ini sudah selesai. Langkah selanjutnya kita tinggal informasikan untuk diberikan informasi untuk fillet. Nah, untuk filletnya sendiri kita bisa informasikan di sini. Kita tinggal informasikan fillet di sini, kita pakai di sini filletnya 3 mili untuk di semua areanya. Contoh seperti ini. Pilih sini seperti ini. Bisa kita milih area, beberapa area seperti ini untuk biar bisa langsung saja seperti ini. Sudah. Kemudian bisa kita informasikan fillet juga untuk di bagian luarnya seperti ini. Cuman kan kita nggak mau ya, karena kan kita pengennya di sini ada mirrornya dulu. Jadi kita bisa mirror dulu untuk komponennya di sini. Kita menggunakan perintah mirror di sini. Mirror face plane-nya kita pilih untuk top plane, kemudian kita pilihnya untuk yang top plane. Kemudian kita pilih untuk pakainya adalah bodies to mirror. Kita pilih bodies to mirror-nya. Oke. Next step-nya kita tinggal proses untuk fillet. Kita tinggal aktifkan saja seperti ini. Kita tinggal pilih lagi di sini. Sudah jadi. Oke. Ini untuk proses pertama. Nah, ternyata kalau saya next di sebelah kanan di sini, ternyata si model ini masih ada sedikit modifikasi nih. Modifikasinya adalah kita diharuskan untuk proses pembuatan konfigurasi. Konfigurasinya jadi adalah untuk large hole diameternya, terus kemudian distance panjangnya ya tentunya ya, terus kemudian top angle slope, jadi atau di bagian angle-nya di sini. Nah, untuk proses pembuatannya di sini, untuk konfigurasi kita memanfaatkan konfigurasi yang ada di SolidWorks, yakni adalah desain tabel. Jadi kita menggunakan konfigurasi desain tabel. Kita pilihnya di sini untuk yang auto create, kemudian kita oke. Nah, yang terjadi adalah ketika kita pilih untuk desain tabel dan juga kita pilih auto create, yang terjadi seperti ini. Nanti akan muncul informasi seperti Excel ya, dan nantinya akan ada muncul informasi dimensi-dimensi seperti ini. Nah, kita kan nggak tahu ya, ini tuh dimensi mana aja sih sebenarnya yang ada di sini. Ya, kalau bingung seperti ini ya udah kita tinggal oke aja gitu. Kita oke aja dulu, baru nanti kita capture nih di sini. Kalau udah di sini, kita capture-nya seperti ini. Kita langsung double klik aja. Kita langsung double klik. Kalau seandainya ada yang salah, biarin aja seperti itu dulu. Kalau udah, tinggal kita informasikan yang pengen kita capture itu yang mana. Nah, ini kan di sini agak nggak kelihatan ya, tapi di sini kelihatan kok. Di sini 70 nih, ukuran 70 kita informasikan di sini. Kita ambil, kita capture. Kita double klik seperti itu. Terus kemudian ukuran mana lagi? Ukuran panjangnya. Oh, di sini. Kita capture-nya adalah kita double klik. Double klik seperti itu. Terus kemudian apalagi yang pengen kita capture? Ya ini ukuran 15. Karena kan itu adalah large diameter hole-nya seperti ini. Kemudian distance between center-nya, terus kemudian angle slope-nya. Kurang lebih seperti itu. Yang nggak perlu boleh, baru di sini kita bisa delete saja seperti itu. Nah, ukuran-ukuran awal di sini kan adalah default ya. Ini adalah untuk configuration-nya. Configuration name-nya. Bisa kita informasikan di sini. Default seperti itu. Nah, kemudian di sebelah kanannya baru bisa kita informasikan untuk informasi-informasinya. Contoh di sini untuk ukurannya itu bisa di 60, terus di 50, terus kemudian di 40. Terus kemudian untuk distance between center-nya itu bisa kita informasikan 125, terus 150 dan 175. Kemiringannya bisa kita informasikan 10, 7 dan juga 5. Saya dari tadi ketika selesai masukin angka, terus kemudian saya enter. Ketika selesai saya enter seperti itu. D ini untuk namanya, nama configuration-nya. C dan juga configuration D. Kurang lebih seperti itu. Kalau sudah selesai konfigurasinya, kita tinggal klik aja di bagian luar. Ya, nanti akan ada informasi seperti itu. Jadi sudah menambahkan otomatis konfigurasinya. Kita tinggal oke saja. Dan kita tinggal cek, kita tinggal lihat di sini. Di bagian configuration tab. Jadi di sini kita tinggal lihat saja seperti ini. Oh, dia sudah memanjang kan? Sudah berbeda-beda, kurang lebih seperti itu.
Ini untuk diameter atau configuration C, dan ini adalah untuk configuration yang D. Kurang lebih seperti itu. Baik, seperti itu saja informasi yang bisa saya sampaikan di series One Day One Part pada kesempatan kali ini. Dan terus like, share, dan subscribe channel Applicat YouTube Indonesia, dan jangan lupa untuk mengikuti series One Day One Part berikutnya. Terima kasih.